Tiada kalian. Kalian. Tiada. Para oligarki kalian tiada. Kalian solid. Merampok negara, menyiksa rakyat. Ya, selamat datang kembali di LBJ Viral 24 yang bikin kita selalu dek-dek-dekan. Iya, bersama host favorit kalian di sini adalah Ronald Bastian dan teman kita yang selalu menemani saya dengan gayanya yang khas, yaitu Bro Sandi Mas. Iya, terima kasih Bro Ronald pujiannya. Hari ini nih kita bakal bikin geger Indonesia nih, ya kan? Bikin ger-ger nih, apa? Sampai presiden turun tangan. Itu yang kemarin pagar bambu di sepanjang Kabupaten Tangerang nih pesisirnya, 30 kilo. Akhirnya dibongkar pemirsa. Nah, akhirnya dibongkar nih Atas perintah presiden langsung, Bapak Prabowo. Kenapa harus Prabowo, Bapak Presiden kita langsung yang turun tangan nih? Karena semua pejabat di bawah presiden, menteri-menterinya semuanya angkat tangan. Tiba-tiba mereka lupa ingatan dan nggak tahu gitu. Ya, Sampai terakhir itu Bapak Luhut aja, Bapak Luhut bisa Panjaitan ikut campur. Itu Bapak dari di wawancara wartawan, nggak saya nggak tahu. Nggak tahu ya. Bapak yang selama ini kita juluki sebagai Bapak yang semua serba tahu. Iya, Bapak serba tahu kan, jadi menteri apa aja beliau, ya kan. Sekarang kemarin dia ngomong dia tahu. Nah, sekarang dibongkar sampai TNI AL mengerahkan 3 tank amfibi nih. Nah, sebenarnya memang ini kayak apa ya? Gue lihat ini nggak bisa habis drama ini, kayak apa namanya, sinetron, reality show ya. Pakai bambu sepanjang 30 km di laut. Katanya sih buat cegah abrasi nih selama ini. Katanya. Nah, kita lihat dulu gimana aksi Siapa? 3 tank amfibi ini. Oh, dihubungin pakai tank ya? Iya, Ada. Sampai Ibu Titi Soeharto nih, Ketua Komisi 4 turun gunung nih, naik tank beliau. Oke, coba kita lihat. Membongkar pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. 3 tank amfibi dikerahkan untuk membongkar pagar laut. TNI AL mengerahkan kendaraan jenis tempur amfibi LVT dalam operasi pembongkaran pagar laut di utara Kabupaten Tangerang, Banten. Pembongkaran ini melibatkan sejumlah instansi maritim, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bakamla, Polairut Polri, KPLP, Pemprov Banten, dan juga nelayan. Puluhan speedboat milik TNI AL dan juga Badan Keamanan Laut juga dikerahkan. Dengan dikerahkannya berbagai alat modern ini, bisa lebih memudahkan proses pembongkaran. Nelayan dan anggota TNI AL yang ada di atas perahu menarik bambu yang menjadi material utama pagar laut di daerah Tangerang. Pembongkaran pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 km ini masuk dalam kawasan 6 kecamatan yang dilakukan secara bertahap, saudara. TNI Angkatan Laut, Bakamla hingga masyarakat nelayan dilibatkan dalam proses pembongkaran yang dilakukan dengan memanfaatkan kapal-kapal modern hingga kapal kayu milik nelayan. Ya, karena adanya pagar laut seperti yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya nih, bahwa pagar laut ini memang sangat menyulitkan nelayan untuk mencari mata pencahariannya itu melaut. Betul. Gitu Dia kan. mesti muter jauh katanya kan. Muter jauh. Aturan pemerintah biasin susah ya kan. Jadi nah, itu juga katanya nih bro. Nah, Ya gitulah. Kalau bicara tentang Big 2, nah pasti yang vokal selama ini berani kritisin di permukaan media nih cuma satu orang ini. Semua betul sih. Gue udah terlalu banget nih. Nah, ini yang paling vokal yang kemarin pernah kita bahas, bahwa Bapak Saididu ini memang sangat vokal sekali untuk membahas PIK, masalah PIK ini. Betul. Indah Kapuk ini. Dia ngeliat pagar laut dibongkar, dia pengen ikut juga, dia turun langsung. Dia turun langsung beliau Kan bersama pasukan katak ya dari TNI AL. turun membongkar pagar ini. Ya selama ini dia pengen masuk aja susah kan. Ada yang jaga katanya. Sekarang dia begitu senangnya. Kita tonton videonya bersama. Saudara-saudara sekalian, kita lagi ada di Tanjung Pasir, berjuang untuk membela para nelayan ini.
Alhamdulillah kita udah bisa menjabut beberapa batang walaupun kaki berdarah-darah. Ini kaki saya ini tadi. Darah-darah. Namanya nih. Namun tetap kita berjuang. Ini buat cucu kita. Benar-benar berat. Kalau kita udah sengsara, apalagi cucu kita. Jangan. Kalian keterlaluan. Biadab kalian. Anjing. Biadab kalian. Ini kalian. Biadab. Para oligarki kalian biadab. Kalian sulit. Merampok negara, menyiksa rakyat. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari Indonesia kebanggaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Bendera putih, Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Sangat Menyentuh, ya. Nasionalis sekali ya seorang Bapak Said Didu ini, yang sangat top lah pokoknya untuk mengurusi masalah PIK ini ya. Dia ada pesan dalam itu di balik nyanyi lagu Indonesia Raya tuh. Begitu. Nah, katanya sih ini Prana punya sertifikat. Itu gimana ceritanya sih? Ini gue dengar nih tanahnya nih punya sertifikat juga. Ya betul, dan ternyata di atas laut itu sudah ada 200 sekitar 263 surat hak yang berupa surat hak guna bangunan. HGB ya? HGB, bayangin. Sebentar. Dia tahu, Gak agak apa ya, agak sedikit aneh ya. Kenapa di perairan itu ada sertifikat hak guna bangunan? Nah itulah. Padahal itu di perairan, itu sebenarnya nggak boleh kan? Nggak boleh secara hukum. Nggak boleh secara hukum, tapi kok ada? Nah itu dia justru pertanyaannya. Siapakah yang bisa memberikan surat itu? Ya katanya sih gue dengar ada 234 bidang tanah yang dikuasai oleh salah satu perusahaan. Nih, Nah, tapi kita dengar dulu pernyataan dari Menteri KKP. nah, coba. Beliau Sakti Wahyu Tenggono. Nah, katanya beliau punya info buat kita. Nah, Anggaran itu tujuannya adalah agar tanahnya itu nanti naik. Semakin lama semakin naik. Jadi kalau ada ombak datang, begitu ombak surut, dia ketahan. Sedimentasinya ketahan. Boleh dibilang seperti reklamasi yang alami begitu, ya. Jadi nanti kalau terjadi seperti itu akan terjadi daratan dan jumlahnya tuh sangat besar. Tadi saya laporkan kepada Bapak Presiden, dari 30 hektar itu kira-kira sekitar 30 ribuan hektar kejadiannya. Nah, kan itu sangat besar. Nah, di bawahnya ternyata menurut identifikasinya dari Pak Menteri ATR BPN itu sudah ada sertifikatnya. Yang atas nama siapa saya tidak hafal ya. Teman-teman bisa cek sendiri. Dan itu nanti tiba-tiba nongol tuh sertifikatnya tuh. Kalau sudah dia berubah menjadi daratan, itu nanti dia akan nongol sertifikatnya. Tapi bagi kami sekarang ini itu tidak berlaku. Kenapa? Oke, nah itu kata Pak Menteri KKP bahwa udah ada surat sertifikat di atas laut itu dan jumlahnya banyak ratusan. ini sebenarnya memang ada sertifikat di atas laut sebenarnya tidak diperbolehkan. Ini kebobolan.
ini menterinya siapa sih dulu? Nah itu katanya di era pemerintahan Jokowi, yakni di zamannya Menteri Antar BPN Pak Hadi Cahyono yang kita ketahui bersama. Oh Pak Unis. Betul. Oh ya, beliau lah. Jadi gara-gara itu ya, dari situ dari menteri itu ya bisa ada surat kayak gini, surat apa ya? Ibaratnya sertifikat yang tidak benar ya. Maksudnya di atas laut ada sertifikat HGB itu sudah menyalahi undang-undang, tidak boleh. Betul bro. Ini ada testimoni juga dari Pak Menteri Nusron Wahid nih tentang siapa aja sih yang punya HGB nih di atas laut tersebut. Kita langsung lihat dari wawancara dengan Nusron Wahid. Kali ini, gue mau bahas pagar laut di pesisir pantai Kabupaten Tangerang. Kok bisa? Siapa ya yang bangun kira-kira? Pagar laut yang tingginya 6 meter dan membentang 30,16 km ini sudah terlihat sejak bulan Agustus 2024. Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nusron Wahid mengatakan sertifikat hak guna bangunan atau HGB di wilayah perairan yang sudah dipasangi pagar bambu kawasan Tangerang itu sudah diterbitkan sejak 2023 lalu. Saat itu, Menteri ATR dijabat oleh Hadi Cahyanto, tepatnya pada Juni 2022 hingga Februari 2024. Sertifikat hak guna bangunan atau SHGB sudah ada sejak era Jokowi, yang mana Hadi Cahyanto yang mengeluarkan HGB tersebut. Sayangnya, kondisi komunikasi publik dari pemerintah memang kurang baik, sehingga Presiden harus turun tangan langsung nih untuk menyelesaikan hal ini. Sebentar, ini bisa kena pidana nggak ya yang mengeluarkan SHGB ini? Ya tentunya itu menjadi sorotan juga. Kita lihat aja kinerja wakil kita ya, DPR. DPR juga kemarin sudah memanggil Menteri KKP dan tentunya akan segera mengambil tindakan tegas ya. Karena kalau secara hukum memang nggak bisa, tapi ini kita ketahui bahwa dari tahun 2022 sampai 2024 kan, udah begitu keluar kurang lebih 263 surat sertifikat hak guna bangunan di zaman Menteri ATR BPN-nya Bapak Hadi Cahyanto tadi. Nah, sebenarnya ini ada penguasa dari PT atau kepengusahaan yang menguasai hak guna bangunan ini. Ya ternyata memang salah satu PT-nya itu berafiliasi dengan pengembang PIK 2 yang kita ketahui bersama adalah Siapa tuh? punya Bapak Aguan. betul, yang kita ketahui bersama sebagai salah satu dari 9 naga ya kan. Gak apa-apa nih gue sebutin. Ya apa memang fakta tersebut. Faktanya itu ya, itu faktanya oke. Ya ini PT Cahaya Inti Sentosa. Pak PT Cahaya Inti Sentosa itu sebenarnya adalah anak perusahaan dari Pantai Indah Kapuk. Berdua sekali Pantai Indah Kapuk 2 ya. Ya dari PIK 2 ya berarti ya. Itu anak perusahaannya ini ya. Berarti sudah berkorelasi dengan Satunya, tapi ada juga di antara surat-surat tersebut, tanah tersebut ada yang atas nama mantan Menteri KKP kita nih dulu, Freddy Numberi. Jadi ini kayaknya seperti bagi-bagi gitu kan? bagi-bagi apa nih? Bagi-bagi wilayah gitu. Satu pejabat Menteri KKP, Freddy Numberi bisa memiliki sertifikat hak guna bangunan di atas laut. Tapi ada juga nih ternyata nelayan yang mengaku bahwa pagar laut tersebut adalah swadaya masyarakat nelayan. Nelayan yang bangun pagar laut itu karena pagar laut itu menyusahkan mereka. Betul, mereka bilang itu bukan buatan Agus Dayo, ini buatan mereka karena untuk mencegah abrasi katanya. Dan juga Emang ada videonya, Bro? budidaya kerang. Emang ada videonya? Ada pengakuan testimoni namanya Sandi dari jaringan rakyat Madura. Terus kita cari. Sebetulnya bukan nelayan menancapkan bambu, tapi memang swadaya. Gitu, swadaya kita sebutlah itu masyarakat, begitu kira-kira. Karena ini bukan hanya untuk kepentingan nelayan. Ide dasarnya begitu. Ini adalah untuk juga kepentingan menahan abrasi, ombak, dan segala macam. Jadi dibuatlah tanggul itu tersebut. Seiring berjalannya waktu, ditumbuhi ternyata oleh kerang hijau. Lalu diberi waring untuk membudidaya udang dan segala macam. Ini kan kemudian menjadi tambahan. Kita lihat nggak ada yang mentok-mentok tuh perahu orang yang bernelayan. Tidak ada. Nah itu statement dari Sandi ya, salah satu. Sandi yang mana? Sandi lu? Bukan dia Sandi juga berarti gue. Salah satu penggerak ada aktivis dari jaringan rakyat. Madura ya. Dia bilang itu bukan swadaya doang. Swadaya masyarakat. Iya, untuk menjaga abrasi.
irigasi, tapi juga jadi budidaya kerang. Tapi dia bicara atas nama mana? Kan ada nelayan juga yang memang maksudnya mengaku bahwa mereka nggak terganggu lah, sudah sangat nggak nyaman dengan adanya pagar laut. Ya karena mereka itu mengurangi yang menghambat mata pencarian mereka. Nah sekali lagi ini masih pro dan kontra. Dan ternyata juga ada tokoh nih yang kita tahu selama ini kontroversial, Abu Janda. Dia juga bawa, dia wawancara nelayan. Dia bilang juga ini punya nelayan kok katanya. Coba kita lihat videonya langsung ya. Siapa yang membangun pagar laut? Nih dengerin guys. Oh, jadi ini modalnya dapat patungan? Iya Pak, ya dari patungan dari nelayan Pak. Gimana cara bikinnya Pak? Kita pasang satu-satu dari pinggir, naik perahu, nyampe tengah. Oh, jadi bukan pakai beko ya Pak? Enggak Pak, naik pakai perahu Pak. Oh, ke tengahnya pakai perahu. Jadi jelas ya guys ya, itu video beko itu hoax. Saya udah cek, itu video beko itu adanya di Bekasi, bukan di sini. Berapa lama jadi sampai tengah gitu Pak? Ada 5 tahunan Pak, kita nyicil pelan-pelan nyampe kelar. Oh, jadi ini ngebangun sampai tengah ini udah ada 5 tahun? Udah ada Pak 5 tahun Pak. Jadi jelas ya, yang bilang ini pagar laut ini sebulan jadi itu hoax. Ada pesan-pesan yang mau disampaikan Pak? Ada dengan Bapak kita Presiden, Pak Prabowo, ini bambu kita bikin capek-capek, tolong jangan dihancurin karena sangat berguna. Jadi Pak Prabowo beserta jajarannya jangan termakan hoax pagar laut ini milik PIK 2 atau milik Agung Sedayu ya Pak. Pagar laut ini saya bisa pastikan milik nelayan warga sini Pak. Yang bilang pagar laut ini milik Sembilan Naga itu provokator Pak. Niatnya mau rasis ke warga minoritas dan mau adu domba bangsa. Nah, artinya apa guys? Ini si pewawancara dan 2 orang ini kan bisa diusut guys. Tinggal dicari aja. Artinya mereka bertiga ini tahu siapa-siapa saja mandor-mandor ya. Kemudian penyokong-penyokong dana ketika pagar laut dibangun. Saya mengharapkan kepada pihak yang berwajib ya tinggal mencari aja beliau ini bertiga. Ya tinggal dilakukan penyidikan ya mungkin mereka akan lebih mengerti lah ya dari mana duitnya, siapa yang memerintahkan, berapa lama pekerjaannya. Oke, lanjutkan. Lanjutkan terus. Mantap nih, mantap. Nah, Abu Janda, kamu yang paling bisa, kamu Abu Janda. Kamu nemu di mana nelayan ini kamu? Di mana nemu pelayannya? Saya mau wawancara juga. Iya, Nelayan kita mana? juga gitu. Jurnalistik ini kan pengen juga tuh mewawancarai seorang nelayan ya, beberapa nelayan katanya membangun pagar bambu ini sepanjang 30,16 km disusun satu-satu. Nah, dia bisa diciduk sekarang polisi karena dicari nih. Berarti dia ngaku dia bikin pagar bambu, mesti diciduk nih. Nah, Abu Janda tahu nih di mana mereka. Mesti polisi minimal panggil Abu Janda. Panggil. Di mana? Di mana tuh nelayan? Nggak boleh ya? Nggak boleh. Kan nggak boleh pagar laut. Berapa? Bukti dibongkar kan? Nah, nelayan itu mesti ditangkap dong, ditahan. Minimal dia ngaku dibikin. Betul. Jangan jauh-jauh sama Abu Janda ya. Harus kualifikasi. Kasih tahu apa namanya? Polisi ada. Di mana tuh? Di mana nelayan-nelayan yang masang pagar laut sepanjang ini ya 30,16 km Harus tanggung jawab. harus tanggung jawab siapa yang masang ini kan sebenarnya dramanya blok laut jatah ada yang ngaku nih ada yang masang ngapa nggak ditangkap aja langsung ya kan gitu. Aduh ini sebenarnya ini drama nggak habis-habis ya karena memang kita nggak tahu di baliknya ada apa tapi yang kita tahu bahwa ini tuh memang ada sertifikat tanahnya yang mana sebagian besar itu pemiliknya adalah anak perusahaan dari PIK 2. Betul. Nah, sekarang kita tinggal tunggu tindak yang tegas nih dari pihak aparat polisian untuk secara terbuka menangani kasus ini kan? Ya, secara terbuka dan transparan tentunya supaya publik juga tahu nih apa sih di balik sini semua. Ya kan banyak sekali ini kayak bayaran ini tadi. Betul sekali, Bli. Dan bisa pantau terus kelanjutan berita ini di portal kita lensaberitajakarta.com.
Nah, jangan lupa juga di subscribe dan bunyikan lonceng di YouTube channel kita di LPG TV yang selalu setia untuk kalian semua. Ya, saya rasa episode itu aja video kita untuk episode kali ini. Gua Ronald Bastian pamit undur diri dan teman gua Dan gua Sandi Mas, sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat Imlek ya. Kongsi baca ya.